Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pelajaran di mata kuliah IPA terpadu, yaitu mengenai panas dan hukum kedua termodinamika. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Nah, panas adalah bentuk energi yang mengalir dari hangat ke objek yang lebih dingin. Nah, panas ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang pertama kita mulai dari fisika. Secara fisika itu contoh panas adalah panci air mendidih secara bertahap mendingin sebagai energi panas yang dibuang ke lingkungan. Yang kedua ini dari segi kimianya, yaitu energi kimia bensin setelah dilepaskan dengan pembakaran tidak dapat digunakan kembali. Kalau dari segi biologinya, yaitu semua makhluk hidup menjadi tua dan mati sebagai cacat molekul dalam sel meningkat. Selanjutnya dari segi teknologi, yaitu teknologi modern peralatan efisiensi tinggi dirancang untuk meminimalkan produksi panas limbah. Selanjutnya dari segi astronomi, yaitu panas energi dari matahari mengalir keluar dan intinya pertama dengan konduksi, kemudian konveksi, kemudian radiasi. Untuk dari segi kesehatan, yaitu organisme hidup memiliki strategi yang berbeda untuk mengendalikan aliran panas dalam tubuh mereka. Selanjutnya dari segi geologi, yaitu gunung berapi mentransfer energi panas dari pedalaman bumi. Oke, yang terakhir dari segi lingkungan. Cuaca yang ekstrim termasuk badai, petir, dan angin ribut terjadi saat udara yang lebih hangat dan lebih dingin bertabrakan. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu atom. Atom tidak pernah duduk diam. Mereka selalu bergerak dan dalam proses mereka mendistribusikan energi kinetik mereka. Hal ini adalah apa yang kita sebut sebagai energi termal. Panas, bentuk energi yang bergerak dari objek yang lebih hangat ke objek yang dingin. Suhu, istilah yang membandingkan seberapa keras atom dalam suatu zat yang bergerak dan bertabrakan dalam zat yang berbeda. Dua objek didefinisikan berada pada suhu yang sama jika tidak ada panas yang mengalir secara spontan dari satu ke yang lainnya. Perbedaan suhu antara dua objek adalah salah satu faktor yang menentukan seberapa cepat panas ditransfer antara dua objek, yaitu semakin besar suhu, panas lebih cepat ditransfer. Konversi suhu adalah hal ini sering diperlukan untuk mengkonversi dari satu skala suhu ke skala yang lainnya. Lanjut untuk teknologi sendiri ya. Termometer. Termometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu. Sebagian besar termometer suhu ditampilkan baik secara digital maupun pada skala bernomor. Termometer bekerja dengan memasukkan bahan yang bersifat berubah secara signifikan dengan suhu. Banyak bahan mengembang ketika dipanaskan dan kontrak ketika didinginkan, dan perilaku ini dapat digunakan untuk mengukur suhu. Spesifik kapasitas panas. Kapasitas panas spesifik adalah ukuran kemampuan bahan untuk menyerap panas dan didefinisikan sebagai kualitas panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram bahan itu sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambar dari termometernya ya. Lanjut, yang kedua adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas oleh 3 mekanisme dasar: konduksi, konveksi, dan radiasi yang masing-masing penting untuk aspek yang berbeda dari pengalaman sehari-hari. Yang pertama, konduksi. Apakah Anda pernah menyentuh panci yang dipanaskan? Hal ini hanya jari Anda terbakar ketika Anda menangkap pegangan logam. Jika demikian, Anda telah memiliki pengalaman langsung dari konduksi.
Jika sepotong logam dipanaskan dari satu ujung atom dan elektron mereka pada akhirnya mulai bergerak lebih cepat. Ketika mereka bergetar dan bertabrakan dengan atom yang lebih jauh dari sumber panas, mereka cenderung mentransfer energi ke atom tersebut, sehingga molekul lebih jauh akan mulai bergerak lebih cepat. Nah, ini contohnya dari konduksi. Panas bergerak melalui konduksi aksi atom atau molekul yang berdesak-desakan satu sama lain. Pada sendok ini adalah gambar molekul yang berdesak-desakan. Oke, lanjut untuk konveksi. Mari kita perhatikan dengan seksama pada panci air mendidih di atas kompor. Di permukaan air akan terlihat gerakan bergulir, berputar, atau peristiwa mendidih. Jika Anda menaruh tangan Anda di atas air, Anda merasa panas. Panas telah ditransfer dari air di bagian bawah panci ke atas oleh konveksi. Konveksi berlangsung terus-menerus. Proses siklik selama panas ditambahkan ke air. Ini ya gambarnya ya. Air panas naik dan air dingin akan tenggelam atau turun. Lanjut bagi ilmu kehidupan, yaitu isolasi hewan atau bulunya. Rumah bukan satu-satunya tempat di mana isolasi dapat dilihat di dunia kita. Dua jenis hewan yaitu burung dan mamalia yang mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan meskipun suhu di sekeliling mereka berubah. Hal ini dilakukan melibatkan penggunaan bahan isolasi bulu. Bulu dan lemak berfungsi untuk memperlambat aliran panas, karena sebagian besar waktu tubuh hewan lebih hangat daripada lingkungan. Situasi yang paling umum adalah salah satu di mana isolasi bekerja untuk menjaga panas. Ini gambarnya ya pada beruang kutub. Selanjutnya untuk radiasi. Setiap orang memiliki pengalaman pada hari yang dingin dan menemukan api di perapian atau pemanas listrik menyalakan panas merah. Anda akan merasakan hangatan di kulit Anda. Bagaimana panas bisa sampai ke tangan Anda? Ini tidak bisa melakukannya dengan konduksi. Itu terlalu sulit untuk membawa panas melalui udara. Tidak mungkin juga menggunakan konveksi karena Anda tidak merasa angin panas. Apa yang Anda alami adalah jenis ketiga dari perpindahan panas, yaitu radiasi atau perpindahan panas oleh radiasi elektromagnetik. Radiasi adalah salah satu jenis energi yang dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan ruang. Konduksi membutuhkan atom atau molekul yang dapat bergetar dan bertabrakan dengan satu sama lain. Konveksi membutuhkan atom atau molekul cairan atau gas dalam jumlah besar sehingga mereka dapat bergerak. Tapi radiasi sangat tidak memerlukan media untuk memindahkan panas. Radiasi bahkan dapat melakukan perjalanan melalui vakum. Contohnya yaitu saat kalian sedang berada di depan api. Itu maka tubuh kalian akan merasa hangat. Nah, itu adalah contoh dari radiasi ya teman. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya agar aku semangat membuat kontennya. See you di video selanjutnya.